gabung Milan Dybala tolak Arsenal dan Newcastle. Il Corriere Sport menyebutkan bahwa hijrah ke Liga Inggris merupakan impian Dybala. Namun ia justru menolak penjajakan yang datang dari The Gunners dan The Magpies yang siap menampungnya usai meninggalkan Bianconeri pada penghujung musim ini. Baik Arsenal maupun Newcastle telah mengetuk pintu agen pemain internasional Argentina tersebut dan tampaknya tidak yakin dengan kedua destinasi tersebut. Alhasil sembari menunggu datangnya klub baru dalam perburuan, bomber Juventus tersebut akan mempertimbangkan Rossoneri sebagai destinasi baru. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa San Siro akan menjadi favorit untuk menjalankan servisnya lantaran ia merupakan penggemar proyek mereka. Tidak akan mudah mewujudkan transaksi tersebut mengingat tingginya tuntutan kontrak penyerang 28 tahun tersebut dan ketatnya persaingan di level internasional. Bahkan BP Marotta, sosok yang memboyongnya ke Turin, telah berupaya mengambil langkah memboyongnya ke Inter, meskipun dipaksa mundur karena alasan ekonomi. Milan memang beberapa kali dikaitkan dengan Dybala, namun hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil. Sebaliknya, Paolo Maldini dan kawan-kawan justru dikaitkan dengan pemain lain. Selain itu, dengan reputasi klub dan elite manajemen selama ini, sulit membayangkan mereka akan mengambil upaya serius untuk memboyong bintang Bianconeri tersebut, kecuali yang bersangkutan bersedia menurunkan tuntutan ekonominya. Milan dan Inter gantian tekan Dewan Seribu Hari usai luncurkan proyek stadion. QN melalui Milan News menyebut bagaimana Presiden Rossoneri Paolo Scaloni dan CEO Nerazzurri Alessandro Antonello sama-sama berbicara kepada Dio24 Tutti Convocati terkait 1000 hari sejak perkenalan proyek stadion baru kedua raksasa Serie A tersebut. Secara khusus, komentar Scaloni semakin menegaskan bahwa kesabaran kedua klub semakin menipis setelah proyek yang mereka ajukan kepada Dewan tak kunjung mendapatkan kejelasan dan sebaiknya justru penundaan demi penundaan yang terjadi. Jika di pemerintah kota lain waktunya lebih singkat, kami akan menyukainya daripada di San Siro, yang mungkin akan memakan waktu 5 tahun, ujarnya. Meskipun dalam beberapa pekan terakhir wacana pindah ke Sesto San Giovanni digaungkan oleh sejumlah sumber, tak satu pun dari Presiden Il Diavolo tersebut maupun Antonello yang menyebutkan nama lokasi apapun. Kendati demikian, dua raksasa Serie A tersebut akan membuat semua pilihan tetap terbuka. Dewan terus mengulur waktu dan sementara itu baik Milan maupun Inter akan terus mengupayakan fasilitas baru yang lebih modern, yang akan menjadi titik balik mereka dari sudut pandang ekonomi, dan hal tersebut akan memiliki dampak positif pada citra kota Milano secara keseluruhan di level Eropa. Menarik untuk disaksikan bagaimana situasi tersebut akan berkembang nantinya. Oliver Giroud memuji Zlatan Ibrahimovic yang konsisten bermain di level tertinggi. Oliver Giroud memuji penyerang berkebangsaan Swedia Zlatan Ibrahimovic yang bisa konsisten bermain di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Oliver Giroud juga merasa bahwa pemain 40 tahun itu menjadi faktor penting keharmonisan di ruang ganti. Pengaruh Zlatan Ibrahimovic di AC Milan sejauh ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Di usianya yang sudah menginjak kepala 4, penyerang berkebangsaan Swedia itu tetap tampil optimal, terutama dalam urusan mencetak gol ke gawang tim lawan. Tidak banyak pemain seperti Zlatan Ibrahimovic, apalagi ia sanggup bersaing dengan pemain-pemain muda di level kompetisi tertinggi sepak bola Italia. Karena hal itu, Oliver Giroud yang merupakan rekan setimnya pun memberikan Zlatan Ibrahimovic pujian. Meskipun tim diisi banyak pemain muda, masih ada beberapa pemain yang punya banyak pengalaman. Pemain berpengalaman seperti Ibrahimovic dan yang lainnya membawa ketenangan di ruang ganti, ucap Oliver Giroud kepada Eleven Sport dikutip dari Semper Milan. Ibrahimovic luar biasa, karir, umur panjangnya dan tekad yang ia miliki untuk bermain di level tertinggi, keinginannya untuk berbuat lebih demi tim. Itu merupakan hal yang luar biasa bagi seorang pemain yang telah berumur 40 tahun. 5 tahun lagi, saya rasa lutut dan punggung ini tidak memungkinkan saya untuk mencetak gol lagi. Oleh sebab itu, saya sangat menghormati Ibrahimovic sampai saat ini. Alexis Salemaker jadikan Oliver Giroud sebagai panutan. Alexis Salemaker mengakui bahwa dirinya menjadikan Oliver Giroud sebagai panutannya karena ia kagum dengan mentalitas serta kerja keras yang telah ditunjukkan oleh penyerang Prancis itu selama ini. Beberapa waktu lalu Oliver Giroud dan Alexis Salemaker menjalani sesi wawancara bersama salah satu media bernama Eleven Sport. Kedua pemain tersebut membicarakan banyak hal, mulai dari keadaan AC Milan saat ini sampai hubungan pertemanan di antara mereka.
Dalam wawancara tersebut, Alexis Salemaker mengatakan bahwa dirinya mengagumi sekaligus menjadikan Oliver Giroud sebagai panutan. Ia merasa bahwa dirinya harus banyak belajar dari pemain 35 tahun tersebut karena Oliver Giroud sudah memiliki pengalaman jauh lebih banyak. Saya mencoba untuk belajar darinya setiap hari. Ia adalah panutan untuk saya dan pemain-pemain muda yang ada di tim. Ia memiliki segalanya, terutama dari segi mentalitas, ucap Alexis Salemaker. Ia telah meraih banyak hal dalam karirnya sampai hari ini. Ia telah menunjukkan kepada dunia siapa dirinya yang sebenarnya. Hari ini, Oliver Giroud merupakan salah satu nama besar di dunia sepak bola. Saya membantunya untuk mencari apartemen ketika baru datang ke Milan. Saya juga mengajarinya sedikit tentang bahasa Italia. Saya sangat menghormati karir Oliver dan berbagai gelar yang telah dimenangkan olehnya sejauh ini. Secara personal, ia merupakan orang yang luar biasa. Alexis Salemaker juga merasa bahwa skuad Rossoneri saat ini memiliki peluang besar untuk menjadi juara Serie A pada akhir musim ini. Akan tetapi, AC Milan harus memberikan segalanya untuk bisa menang dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari 7 pertandingan sisa sebelum musim 2021-2022 berakhir. Kami tidak merasa tertekan. Untuk saat ini, kita memang berada di posisi pertama. Kita harus melanjutkan perjalanan ini dengan keyakinan yang sudah dimiliki sejak awal. Kemudian, kita akan melihat hasilnya pada akhir musim. Bagaimanapun caranya, kami harus memberikan 200% kemampuan yang dimiliki untuk meraih sesuatu. Tim ini sudah bekerja sama dengan baik 2 tahun terakhir, dan itu membawa Milan kembali ke tempat yang seharusnya. Saya rasa, tim ini bisa membawa Milan kembali ke posisi puncak. Oleh sebab itu, kami harus tetap bersikap seperti ini, tutup Alexis Salemaker. AC Milan memang harus tampil konsisten jika menginginkan gelar Scudetto pada akhir musim 2021-2022 karena selisih poin mereka dengan Napoli dan Inter Milan sangat dekat. Setelah Rossoneri ditahan imbang oleh Bologna beberapa waktu lalu. Di 7 pertandingan yang tersisa, Stefano Pioli harus cermat dan tepat dalam memilih pemain maupun strategi yang bakal diterapkan. Sebab mereka akan tergeser dari pucuk klasemen Serie A seandainya AC Milan kembali gagal meraih 3 poin di pertandingan yang masih tersisa pada musim ini.